Halo, perkenalkan kami kelompok 12 dari kelas 32 KU 1102 Pengenalan Komputasi akan memaparkan hasil tugas besar pemrograman mengenai ruang pertemuan virtual. Sebelum memulai penjelasan, berikut merupakan pembagian tugas dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Nailana Siti Ardianto, NIM 16720-356, akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Di masa pandemi ini, COVID-19 telah mengubah banyak cara kita berkegiatan di sehari-hari, mulai dari aspek akademik di sekolah atau perguruan tinggi, hingga perkantoran, bahkan hanya sekedar quality time. Hal terbesar dan paling biasa yang virus corona halangi adalah pertemuan secara langsung atau tatap muka. Online video conference atau ruang pertemuan virtual adalah jawaban dari permasalahan tersebut. Dengan adanya online video conference, kita dapat bertemu dan bertatap muka, tapi berada di tempat yang berbeda. Saya Wilfried Ariel dan NIM saya 167204558. Saya akan membahas eksplorasi sistem dari online video conference. Platform ternama seperti Google Meet, Zoom, dan Teams merupakan salah satu contoh dari aplikasi online video conference yang paling terkenal. Google Meet merupakan meeting yang bisa dibuat dengan cepat, gratis, dan hampir sebagian besar orang dapat join Google Meet hanya karena membutuhkan browser dan tidak membutuhkan aplikasi khusus. Zoom merupakan platform lainnya yang mempunyai fitur lebih banyak seperti memberikan emoji atau status ketika sedang meeting, seperti away atau raise a hand. Teams merupakan aplikasi yang lengkap dan bisa memberikan file-file seperti Word, Excel, dan PowerPoint dari dalam Teams karena masih sama dalam aplikasi Microsoft. Walaupun Teams memiliki kekurangan, yaitu Teams mempunyai harga berlangganan yang sangat mahal dan memakan bandwidth koneksi yang lebih banyak dibandingkan dengan Zoom atau Google Meet. Kembali lagi bersama saya, Nailana Siti Ardianto, NIM 16720-356, akan menjelaskan mengenai dekomposisi sistem. Mulai dari menu registration merupakan tampilan pertama saat menjalankan program. Pengguna dapat menginput data untuk sign in dan memilih apakah pengguna adalah seorang dosen ataupun mahasiswa. Saat setelah registration, pengguna akan dibawa ke menu login. Di menu ini, pengguna dapat memasukkan data yang telah diinput saat registration. Untuk dosen akan dibawa langsung ke menu utama. Jika pengguna adalah seorang mahasiswa, maka pengguna dapat memilih apakah ia akan berada di kelas 1, 2, 3, 4, ataupun 5. Saat setelah login, pengguna akan dibawa ke menu utama. Pada menu utama akan ditampilkan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan seperti membuat atau mengikuti meeting, melihat jadwal, serta logout. Jika pengguna memilih untuk mengikuti atau membuat meeting, maka akan langsung dibawa ke room meeting. Room meeting atau ruang pertemuan virtual akan dilengkapi dengan berbagai fitur yang dapat membantu jalannya video conference. Beberapa fitur yang akan ada adalah on cam, off cam, mute, unmute, raise hand, unraise hand, serta chat. Input dari program video conference buatan kami adalah opsi pilihan pengguna antara dosen atau mahasiswa, pemilihan kelas dari 1 sampai 5, opsi menu utama, kode meeting untuk memasuki room meeting, atau chat untuk berbincang dengan teks dalam meeting. Proses dari program ini adalah perbedaan interface antara mahasiswa atau dosen, memasukkan angka kelas di awal, pemilihan fitur menu utama di jadwal seperti masuk atau membuat room, memasukkan kode meeting pada sistem untuk memasuki room, dan mengetik pesan yang ingin dikirimkan pada room meeting. Output pada program buatan kami adalah laman mahasiswa atau dosen yang berbeda. Pemilihan kelas dan NIM user akan menghasilkan laman yang sesuai dengan kemauan user, membuka fitur yang telah dipilih oleh user, masuk ke room meeting sesuai kode yang dimasukkan, dan tampilan pesan pada screen meeting yang telah diketik. Halo, saya Azan, NIM 16720-152. Sekarang saya akan menjelaskan tentang flowchart. Di awal diberikan perulangan while, selama loop sama dengan main dan on bernilai true, print selamat datang. Lalu user memberi input jenis untuk mengakses sebagai dosen atau mahasiswa.
Jika jenis sama dengan 1 yaitu mahasiswa, user memberi input NIM, nama, dan password untuk register. Setelah itu, program mencetak proses register berhasil dan user diminta untuk login dengan memasukkan kembali NIM, nama, dan password. Lalu program melakukan perulangan while. Selama nama 2 saat login tidak sama dengan nama saat register, program mengeluarkan print nama yang dimasukkan salah. Begitu juga dengan password. Jika nama saat login dan nama saat register sama, dan while bernilai salah, program mengeluarkan proses login berhasil. Lalu user akan diminta untuk memilih kelas dan akan diberikan fakultas sesuai dengan NIM-nya. Selanjutnya, loop sama dengan menu. Jika perulangan loop sama dengan menu bernilai benar, maka sistem memprint selamat datang dan diberikan data menu yang berisi jadwal meeting, buat meeting baru, gabung meeting, dan logout. Begitu juga jika jenis sama dengan 2 yaitu dosen. Bedanya user hanya akan memberi input nama dan password, serta user tidak akan diminta untuk memilih kelas dan tidak akan diberikan data fakultas. Jika loop sama dengan menu, selanjutnya user akan memberi input untuk menentukan menu pilihannya, 1, 2, 3, atau 4. Jika pilihan sama dengan 1, program akan mengeluarkan jadwal meeting. Jika pilihan sama dengan 2, program akan memberikan kode random dan meminta user untuk memilih room. Jika jenis sama dengan 1 yaitu mahasiswa, program memberi sub pilihan untuk membagikan kode kepada teman atau masuk ke ruang meeting. Jika sub pilihan sama dengan 1, kode akan dibagikan dan user akan masuk ke ruang meeting. Jika sub pilihan sama dengan 2, user akan langsung masuk ke ruang meeting. Sedangkan jika jenis sama dengan 2 yaitu dosen, program meminta sub pilihan untuk membagikan kode, mengecek kehadiran atau langsung masuk ke ruang meeting. Jika pilihan sama dengan 1, kode akan dibagikan dan user akan langsung masuk ke ruang meeting. Jika pilihan sama dengan 2, program akan mengeluarkan array, siswa, dan NIM serta kehadirannya. Jika pilihan sama dengan 3, user akan langsung masuk ke ruang meet. Jika pilihan sama dengan 3, program akan meminta input kode meeting dan dimasukkan ke ruang meet. Jika pilihan sama dengan 4, on akan bernilai false dan program selesai. Saat di ruang meet, diberikan perulangan while loop sama dengan meeting. Jika while bernilai benar, program akan memberikan output enjoy the class dan meminta input selanjutnya. Jika pilih sama dengan 1, program akan mencetak you raise hand, selanjutnya diberikan i baru, agar saat selanjutnya pilih sama dengan 1, program mencetak you unraise hand. Begitu juga dengan pilih sama dengan 2 untuk mute, dan pilih sama dengan 3 untuk on cam. Jika pilih sama dengan 4, program akan meminta input untuk chat. Selama input chat tidak sama dengan close, program akan terus meminta input chat. Jika chat sama dengan close dan while bernilai salah, loop sama dengan meeting dan kembali ke menu meeting. Jika pilih sama dengan 5, loop sama dengan menu, user akan leave meeting dan kembali ke menu awal. Setelah cara kerja coding ini dijelaskan melalui flowchart oleh salah satu tim kami aja, kini saya Yosef, NIM 167202554, akan menunjukkan bagaimana hasil program atau output dari coding ini. Pada awal kemunculan program akan menampilkan tampilan sebagai berikut. Selamat datang. Lalu kita akan diberikan pertanyaan di mana kita mengakses sebagai mahasiswa atau sebagai dosen. Di sini kita dapat masukkan 1 untuk mengakses sebagai mahasiswa. Maka selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut. Selamat datang, silakan membuat akun terlebih dahulu. Dan kita diperintahkan untuk register dengan memasukkan NIM, lalu ada nama, dan juga password. Maka program akan menampilkan proses register berhasil. Setelah proses register berhasil, kini diperintahkan untuk login. Kita memasukkan data persis dengan data register sebelumnya. Di sini akan dicontohkan bila data yang dimasukkan saat login tidak sesuai dengan data saat register sebelumnya. Maka program akan menampilkan data yang dimasukkan tersebut, di mana di sini adalah nama, adalah salah. Dan selanjutnya diminta untuk login ulang dengan data yang benar.
Seperti untuk yang ini adalah passwordnya yang salah dan diminta untuk login ulang. Dan di sini, bila data yang dimasukkan sudah sesuai dengan data saat register, maka program akan berlanjut, yaitu proses login berhasil di sini, dan diberikan pilihan kelas dengan fakultas sesuai dengan NIM yang sebelumnya sudah dimasukkan. Di sini, karena NIM 167 yang dimasukkan untuk awalan, maka program akan otomatis menampilkan fakultas FTI dengan pilihan kelas 1-5. Di sini akan dicontohkan bila kita masukkan NIM dengan awalan yang lain. Maka di sini program akan otomatis menampilkan fakultas berdasarkan NIM yang telah dimasukkan. Kali ini akan kembali dicontohkan menggunakan NIM yang berbeda, kali dengan awalan 160. Dan nama masih untuk 12. Dimasukkan password. Nah, di sini maka otomatis program akan menampilkan fakultas kali ini adalah FMIPA ya. Maka kita bisa memilih kelas. Saya milih 3 di sini. Dan setelah memilih kelas, maka program akan masuk ke dalam menu utama. Sementara itu, bila kita mengakses sebagai dosen, maka akan sama seperti sebelumnya. Kita akan diperintahkan untuk melakukan register. Hanya saja, untuk kali ini cukup nama dan password. Namun sama seperti sebelumnya, di mana di sini data yang dimasukkan untuk login harus sama sesuai dengan data saat register ya. Namun kali ini kita akan langsung masuk pada menu utama dengan tampilan di sini ada selamat datang kepada di sini kita sebagai dosen kelompok 12. Lalu di sini akan ditampilkan menu, di mana menu pertama adalah jadwal meeting, lalu menu kedua adalah gabung meeting, menu ketiga adalah buat meeting baru, dan yang terakhir adalah menu keempat yaitu keluar. Kita dapat memasukkan satu untuk memilih menu pertama yaitu jadwal meeting. Dan di sini maka program akan menampilkan jadwal meeting dari kelas. Sebelumnya kita sudah memilih FMIPA K03 ya, dari jadwal hari Senin hingga hari Jumat dengan mata pelajarannya, dengan waktu dan dengan kode ruang meetingnya. Di sini maka kalau sudah kita bisa enter untuk kembali di sini. Maka kita akan kembali ke menu utama ketika menekan enter. Selanjutnya, kita dapat memasukkan 2 untuk memilih menu yang kedua, yaitu di sini adalah gabung meeting. Maka di sini program akan meminta kode untuk memasuki ruang meeting. Di sini kita masukkan kodenya. Maka selanjutnya program akan menampilkan di sini adalah kode diterima dan tekan enter untuk memasuki ruang meeting. Maka kita akan memasuki bagian ruang meeting. Kembali ke menu utama. Selanjutnya kita dapat memasukkan 3 untuk memilih menu yang ketiga yaitu buat meeting baru. Maka program akan memberikan pilihan room meeting yang akan digunakan. Di sini kita pilih room 4 contohnya ya. Maka setelah memilih dan memasukkan nomor room, program akan memberikan kode untuk meeting. Di sini juga diberi 2 pilihan, yaitu membagikan kode kepada yang lain dan juga langsung masuk ke ruang meeting. Kita dapat memasukkan 1 untuk membagikan kode kepada teman.
Lalu program akan menampilkan di sini adalah kode telah dibagikan dan bisa menekan enter untuk masuk ke ruang meeting. Kita tekan enter, maka kita akan masuk ke ruang meeting di sini. Namun bila kita mengakses sebagai dosen setelah memilih room dan mendapatkan kode, maka kita akan diberi pilihan yang kali ini sebanyak 3 pilihan. Yaitu di sini adalah pilihan pertama yaitu bagikan kode kepada mahasiswa, pilihan kedua cek mahasiswa yang sudah hadir, pilihan ketiga yaitu masuk ke ruang meeting. Untuk pilihan ke-1 dan ke-3 sebelumnya sudah jelaskan seperti untuk yang mahasiswa. Sehingga kali ini kita dapat masukkan 2 untuk memilih pilihan 2 yaitu cek mahasiswa yang sudah hadir. Di sini maka program akan menampilkan sebuah daftar yang memuat name, lalu ada nama. Di sini ada Yosef, Azza, Wilfried, Naila dan yang lainnya, dan juga status kehadiran mereka. Di sini sudah ada yang hadir, lalu ada yang belum hadir. Dan bila sudah di akhir ada petunjuk, tekan enter untuk masuk ke ruang meeting. Maka kita akan pencet enter dan ini adalah ruang meeting kita. Program menampilkan enjoy the class di sini ya. Dan disediakan beberapa fitur. Ada fitur raise hand yang pertama, fitur kedua di sini ada mute, fitur ketiga ada on cam, fitur keempat ada chat, dan terakhir adalah live meeting. Kita dapat memasukkan satu untuk raise hand. Di sini maka program akan menuliskan di sini you raise hand menu pertama. Dan kini di sini menu pertama dari fitur akan berubah menjadi dari raise hand menjadi unraise hand. Di sini kita juga dapat kembali unraise hand dengan kembali memasukkan 1. Dan di sini maka kita unraise hand kembali dan fitur akan menjadi raise hand. Selain itu, kita juga dapat memasukkan 2 untuk di sini adalah mute. Maka program akan menuliskan you mute ya, menu yang kedua. Dan kini di sini fitur mute akan berubah menjadi unmute. Maka kita dapat unmute dengan cara memasukkan 2 kembali. Di sini maka program akan menuliskan you telah unmute dan program kembali menjadi mute. Begitu juga untuk yang ketiga, kita dapat memasukkan 3 sehingga program akan menuliskan you telah on cam ya, menu ketiga, dan menu ketiga akan berubah menjadi off cam. Kita dapat off cam dengan memasukkan 3, maka akan kembali menu menjadi 3 on cam, dan kita telah off cam menu yang ketiga. Selain itu, kita juga dapat memasukkan 4 untuk memilih fitur keempat, yaitu adalah di sini adalah chat, dimana di sini kita dapat mengetik. Kita contohkan halo. Di sini Oke, dan bila sudah beres, di sini ada petunjuk yaitu adalah ketikkan close untuk kembali. Kita coba ketik close di sini dan kita akan kembali ke dalam fitur di dalam ruang meeting tadi. Dan yang terakhir adalah fitur yang kelima, yaitu fitur live meeting. Kita dapat masukkan 5, maka program akan kembali ke menu utama di sini. Selamat datang. Lalu ada menu yang sudah kita bahas sebelumnya adalah, dan ini adalah menu yang terakhir, yaitu menu keempat adalah keluar. Kita dapat masukkan 4 untuk memilih menu keempat, yaitu keluar, dan di sini program akan selesai. Demikianlah penjelasan dari saya, sekaligus menjadi akhir presentasi dari kami kelompok 12. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video dari kami. Dah.